Halo para pecinta ular dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Gimana, masih suka pelihara ular walaupun tahu kalau hewan itu berbahaya? Kalau begitu, kali ini Sedotan ID akan merangkum sebuah film berjudul Snake Fall of a City. Film ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang terjebak di sebuah pabrik berisi banyak ular raksasa yang mematikan ya. Siapa tahu setelah menonton film ini kalian berniat untuk memelihara ular sejenis ini. Lalu berbicara tentang ular, Mimin teringat nih tentang cara ampuh untuk belajar huruf R, yaitu dengan cara mengatakan ular melingkar di pagar Pak Umar ditembak dor-dor. Gimana, kalian bisa mengucapkannya dengan benar dan cepat? Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita saksikan sama-sama alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong ditekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Sedotan ID. Film diawali dengan sekelompok tim penjelajah yang diketuai oleh Liang Go. Tim tersebut diperintah oleh sebuah perusahaan untuk mencari lokasi tanah yang memiliki logam langka di dalamnya. Setelah beberapa hari menjelajah, tibalah mereka di sebuah pabrik tua yang terlihat tidak ada penghuninya. Kemudian mereka mengukur kadar logam di tanah tersebut dan ternyata terdapat banyak sekali logam mulia di dalamnya. Setelah itu Lianggo segera mengirim koordinat lokasi mereka ke pihak perusahaan, namun tanpa mereka sadari sesosok makhluk misterius mengintai mereka dari jauh. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu anggota tim mereka, yang mana setelah diperiksa ternyata hal itu hanyalah sebuah lelucon. Kemudian tiba-tiba badai pasir muncul menyelimuti pabrik tersebut, yang mana hal itu membuat mereka terjebak di dalam pabrik tua itu. Akan tetapi tiba-tiba ya, seekor ular pasir raksasa seketika menyantap salah satu dari mereka. Ditambah lagi ketika mereka berusaha kabur, ular itu lagi-lagi memakan anggota yang lain dan film pun baru saja dimulai. 15 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda pembalap rally bernama Lin Chuang. Terlihat ia sedang mengendarai mobil bersama temannya yang bernama He. Sebagai informasi, rally adalah olahraga otomotif yang menggunakan mobil rally dan melaju di arena yang dipenuhi pasir. Lanjut, kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Liang Zi, yang mana ia juga sedang mengikuti balapan mobil rally tersebut. Di tengah perjalanan, Liang Zi berhenti di salah satu pos pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Ia juga bertemu dengan temannya yang berprofesi sebagai perawat. Kemudian Lin Chuang pun ikut berhenti di sana. Hal itu dikarenakan ia sangat menyukai Liang Zi dan ingin selalu dekat dengannya. Cielah. Setelah berbincang lama, tiba-tiba mereka dihampiri penjaga pos pom bensin itu. Ia datang dengan tangan yang berlumuran darah berwarna hitam, dikarenakan sebelumnya ia telah membunuh seekor ular gurun. Di tempat yang lain, kita diperkenalkan dengan seorang pengelola perusahaan bernama Xiong. Xiong diberitahu bahwa tim penjelajah yang dikirim ayahnya dahulu akhirnya menemukan pabrik yang terdapat logam berharga di tanahnya. Kemudian Xiong kedatangan investor yang bernama Direktur Shao, yang mana Direktur Shao telah memberi banyak dana kepada Xiong untuk membuka tempat karaoke. Akan tetapi kenyataannya tempat karaoke milik Xiong tidak berjalan dengan lancar sehingga Direktur Shao meminta uangnya untuk dikembalikan. Xiong jelas tidak mampu untuk mengembalikan uang itu, lalu ia menceritakan kepada Direktur Shao tentang logam berharga yang berhasil ia temukan dan pada akhirnya mereka berdua berencana untuk pergi ke sana. Setelah itu, Xiong dan bawahannya pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan pemilik pabrik tempat logam itu berada. Pemilik pabrik tersebut bernama Dr. Jiang. Pada awalnya, Dr. Jiang tidak ingin menjual pabrik miliknya itu. Akan tetapi, Xiong mengancam keselamatan anaknya sehingga dengan terpaksa Dr. Jiang menandatangani surat jual beli pabrik tersebut. Scene kembali ke tempat Liang Zi dan teman-temannya. Terlihat di malam itu Liang Zi dan Lin Chuang sedang mengobrol hingga larut malam. Lalu ketika menjelang pagi hari, ternyata seekor ular raksasa telah menyerang pos mereka, sehingga membuat penjaga pos itu harus tewas ditelan ular. Lin Chuang pun terbangun mendengar suara teriakan dari teman-temannya. Lalu ia bertanya tentang keberadaan Liang Zi. Teman-temannya pun berkata bahwa Liang Zi pergi ke sebuah pabrik yang berada tak jauh dari sana. Kalian sudah pasti bisa menebak pabrik apa yang dimaksudkan? Yap, pabrik itu adalah sarang bagi ular pasir raksasa berada. Singkat cerita, Lin Chuang dan teman-temannya tiba di pabrik itu. Lalu Lin Chuang menyuruh Dr. Sun agar menunggu di mobil saja. Kemudian mereka mencari Liang Zi di pabrik tersebut. Akan tetapi mereka tidak menemukan apa-apa kecuali tas yang dibawa Liang Zi sebelumnya. Tak berselang lama, rombongan Xiong dan Direktur Shao juga tiba di sana. Kemudian Lin Chuang menceritakan tentang ular raksasa yang telah menyerang mereka sebelumnya. Akan tetapi, seperti tokoh antagonis seharusnya, Xiong dan Direktur Shao tidak percaya kepada Lin Chuang. Bahkan mereka berdua menganggap Lin Chuang ingin menakut-nakuti mereka saja.
Selanjutnya, Xiong dan Direktur Shao serta yang lainnya ingin mengambil foto di tempat itu. Lalu badai pasir datang sehingga membuat mereka sulit untuk melihat. Ditambah lagi, tiba-tiba ya, seekor ular pasir besar datang menerkam salah satu anak buah mereka. Kemudian ular itu mengejar Ling Chuang, sedangkan yang lainnya bersembunyi di dalam pabrik. Ketika hampir saja ular itu menyerang Ling Chuang, ia pun berhasil lolos karena diselamatkan oleh Liang Zi, yang mana sebelumnya ia telah bersembunyi di sebuah ruangan. Setelah itu, Ling Chuang menjelaskan bahwa Dr. Sun masih berada di dalam mobil, dan tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan dari Dr. Sun, yang mana ia telah dikelilingi oleh ular tersebut. Ling Chuang dan Liang Zi pun segera menuju mobil tempat Dr. Sun berada, lalu mereka membawa mobil itu untuk menjemput temannya yang bernama He, yang mana sebelumnya ia ikut bersembunyi di dalam pabrik. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam pabrik, Xiong dan yang lainnya mengancam akan membunuh He jika Ling Chuang tidak menyerahkan kunci mobilnya. Dengan terpaksa Ling Chuang memberikan kunci mobilnya, namun ketika Xiong ingin kabur menggunakan mobil, tiba-tiba seorang pria dengan pakaian compang-camping menghalanginya, dan ditambah lagi ular itu muncul sehingga membuat Xiong harus kembali masuk ke dalam pabrik. Setelah itu Direktur Shao memarahi Xiong karena berusaha kabur sendirian, lalu Direktur Shao menyuruh Xiong untuk membawa mobil mereka ke depan gudang supaya mereka dapat kabur dari pabrik itu. Singkat cerita, Xiong menemukan sebuah senapan, lalu dengan akal liciknya ia menggunakan senapan itu untuk mengancam Ling Chuang agar ia mau membawa mobil mereka ke depan pintu pabrik. Dengan terpaksa, He dan Liang Zi pergi keluar untuk mengambil mobil, lalu tak berselang lama Liang Zi kembali masuk ke dalam pabrik seorang diri, dan ternyata He telah dimakan oleh ular tersebut. Ditambah lagi, salah satu anak buah Xiong terluka di bagian tangan dan mengalami infeksi. Kemudian Dr. Sun ingin mengobati pria tersebut, tapi ia membutuhkan kotak P3K yang berada di pom bensin sebelumnya. Lalu Liang Zi ingin mengambil kotak itu, tapi Ling Chuang bersikeras mencegahnya karena untuk apa menolong pria tak dikenal, apalagi ia adalah anak buah Xiong yang licik. Namun karena Liang Zi berhati lembut, ia pun tetap ingin menolongnya, hingga akhirnya Ling Chuang pun ikut bersamanya untuk mengambil kotak P3K tersebut. Di dalam perjalanan, Liang Zi menceritakan masa lalunya, di mana ia mempunyai ayah seorang penjelajah. Ayah Liang Zi meninggalkan dirinya 15 tahun yang lalu dan hanya memberikan kompas kepada dirinya sebagai kenang-kenangan untuknya. Dan ternyata tujuan Liang Zi selama ini ikut dalam olahraga rally adalah agar bisa keliling dunia sambil mencari jejak keberadaan ayahnya. Kemudian Ling Chuang berkata bahwa walaupun ia tahu kalau Liang Zi sering membawa kesialan bagi orang-orang di sekitarnya, ia tetap bertahan di sisi Liang Zi karena menurutnya Liang Zi merupakan gadis yang paling ia sukai di dunia ini. Singkat cerita, mereka berhasil membawa kotak P3K dan kembali dengan selamat. Akan tetapi, ular raksasa itu ikut masuk ke dalam pabrik dan mengejar mereka berdua. Lalu Liang Zi menyadari bahwa penglihatan ular tersebut sangat buruk, yang membuatnya hanya mampu mengejar mangsa dengan mengandalkan getaran dari tanah, sehingga akhirnya Liang Zi berhasil lolos. Akan tetapi Ling Chuang masih terjebak di sana bersama ular tersebut. Sedangkan di lantai atas, Direktur Shao dan Xiong menyalahkan Liang Zi yang telah membuat ular itu ikut masuk ke dalam pabrik. Namun Dr. Jiang, si pemilik pabrik, menghentikan mereka dan mengusulkan sebuah kerjasama untuk membunuh ular tersebut. Kemudian mereka bersama-sama menghidupkan mesin pengangkat barang, lalu Ling Chuang memancing ular itu untuk mendekatinya. Dengan abal-abal dari Liang Zi, barang yang diangkut mesin itu pun dijatuhkan dan tepat menimpa ular tersebut, sehingga ular itu pun mati sebelum sempat menyerang Ling Chuang. Semua orang merasa senang dan segera keluar dari pabrik itu, lalu mereka kembali berdebat dikarenakan mobil mereka tidak cukup untuk membawa semua orang. Lalu badai pasir kembali datang dan tiba-tiba seekor ular yang berukuran lebih besar datang menyerang mereka. Lalu Xiong mendorong Dr. Sun sehingga Dr. Sun harus tewas dilahap ular itu. Kemudian pria yang sebelumnya diobati oleh Dr. Sun mengorbankan dirinya untuk menjadi umpan, sehingga Ling Chuang dan Liang Zi berhasil masuk ke dalam pabrik, sedangkan Direktur Shao dan anak buahnya harus mati dimakan oleh ular tersebut. Tak lama kemudian, Liang Zi dan Ling Chuang masuk ke sebuah ruangan dan bertemu kembali dengan pria yang berpakaian compang-camping. Akan tetapi, pria itu pergi begitu saja, lalu mereka berdua mengikutinya, sehingga tiba di sebuah lab tempat uji coba cairan kimia. Di sana juga terdapat Xiong dan Dr. Jiang, si pemilik pabrik. Lalu Dr. Jiang menceritakan bahwa pabrik itu merupakan tempat uji coba obat medis, yang mana tujuan dari uji coba itu adalah untuk menyembuhkan anaknya yang sejak kecil koma di rumah sakit.
Akan tetapi percobaan yang dilakukannya malah berefek kepada ular gurun yang ada di sana, sehingga semua ular yang ada di sana bermutasi dan menjadi ular raksasa yang mengerikan. Di sana, mereka juga menemukan sisik ular raksasa, sehingga mereka akhirnya mengetahui bahwa ternyata logam berharga yang ada di sana bukanlah berasal dari tanah pabrik, melainkan dari sisik ular itu. Lalu pria kumuh yang tadi tiba-tiba menjatuhkan kompas yang sama persis dengan milik Liang Zi, sehingga dapat dipastikan ternyata pria itu adalah Liang Go yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Liang Zi. Kemudian Xiong teringat dan mengatakan bahwa dulu ayahnya pernah mengirim tim penjelajah ke tempat itu dan diketuai oleh orang yang bernama Liang Go. Mendengar namanya dipanggil, seketika Liang Go menyerang Xiong sehingga membuat Xiong nekat kabur dari ruangan itu. Tak berselang lama Liang Zi menangis sambil mendekati ayahnya yang sudah 15 tahun tidak bertemu. Akan tetapi Liang Go hanya berdiam diri walaupun sepertinya ia masih memiliki kesadaran. Lalu tiba-tiba seekor ular masuk dan membuat mereka ketakutan. Namun anehnya Liang Go seperti sudah menjadi teman bagi ular itu. Dokter Jiang mengatakan sepertinya tubuh Liang Go sudah terkena cairan kimia yang sama dengan ular itu, sehingga ular itu menyangka bahwa Liang Go adalah kawanannya. Kemudian Dokter Jiang menembak ular itu dengan senapan, namun ia gagal karena senapan itu kosong tanpa peluru, sehingga ia pun harus berakhir di lahap ular tersebut. Tanpa mereka sangka tiba-tiba Liang Go mengambil senapan itu dan mengisinya dengan peluru yang ia simpan selama ini. Melihat hal itu, Ling Chuang membawa Liang Zi untuk keluar dari sana. Lalu Liang Go mengorbankan dirinya demi anaknya untuk menembaki cairan yang mudah terbakar, sehingga ular itu pun mati bersama dirinya. Dengan perasaan sedih, Liang Zi harus merelakan ayahnya mati. Lalu ia bersama Ling Chuang bersiap untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Xiong datang sambil memohon untuk dibolehkan ikut bersama mereka dan Liang Zi pun memperbolehkannya karena kasihan melihat kondisi Xiong yang terluka parah. Di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba terjebak di tanjakan pasir, ditambah lagi seekor ular muncul dan siap memangsa mereka. Lalu Lin Chuang dan Xiong turun dari mobil untuk mendorong mobil itu, namun setelah berhasil ular itu seketika melahap Xiong. Setelah itu Liang Zi seorang diri memancing ular itu untuk mengejar dirinya, sedangkan Lin Chuang yang terluka parah pergi mencari mobil lain. Liang Zi pun membawa mobilnya dengan cepat sambil menghindari reruntuhan dan ular itu terus mengejar dirinya. Namun sebuah menara tiba-tiba jatuh dan menimpa ular tersebut sehingga ular itu akhirnya mati dan Liang Zi pun selamat. Tak lama kemudian Ling Chuang datang dengan kondisi terluka parah lalu pingsan di hadapan Liang Zi. 3 hari kemudian terlihat Liang Zi sedang menjenguk Ling Chuang yang dirawat di rumah sakit dan tampaknya ia mulai menyukai Ling Chuang. Kemudian tiba-tiba TV menampilkan berita tentang banyaknya makhluk hidup yang mendadak menjadi lebih besar dan film pun akhirnya selesai. Menurut Sedotan ID, jalan cerita dari film ini tuh lumayan bagus. Walaupun dengan visual efek yang tampak seperti TV lokal, kita masih bisa menikmati filmnya secara utuh. Oke lah kalau begitu Sedotan ID pamit undur diri dulu dan sampai jumpa kembali.